teras itu, ketika gue pulang sama temen gue, itu selalu banyak rambut. Kunci dalaman itu 4. Ketika gue denger itu tinggal 3 yang nemu di situ. Ternyata serem sih, maksudnya hancur kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari tim channel YouTube Kursi Teras akan membawakan sebuah cerita horor yang dimana pertama kali kita mengundang narasumber dari tim kita sendiri, yaitu Bang Kuna. Ya, perkenalkan nama saya Kuna. Saya juga sebagai tim dari Kursi Teras Channel yang nantinya juga bisa kita berdua bisa gonta-ganti lah yang hostnya, karena mungkin kita belum bisa ngundang dari narasumber dari luar karena kita juga masih ada cerita sendiri, kisah sendiri sih gitu. Mungkin sekarang Aldi dan saya yang akan nyeritain kisah saya sendiri gitu. Iya, jadi untuk hari ini ya teman-teman, jadi untuk hari ini yang membawakan acara host pertama kali yaitu saya, Aldi. Jadi dari tim kita juga ada beberapa yang mengalami cerita-cerita atau kisah horornya tersendiri gitu. Iya, benar. Jadi mungkin bisa kita mulai dengan narasumber pertama kita yaitu Bang Kuna. Boleh diceritakan Bang dari kisah apa? Jadi gini, Kisah seperti apa yang cerita akan itu dijelaskan sama Bang Kuna? Cerita itu dimulai di tahun 2013. Di tahun 2013. 2013 itu gue tuh baru lulus SMK. Baru lulus SMK kan otomatis pikirannya langsung kerja aja kan. Yeah. Nah, udah gitu kerja. Nah, di akhir tahun 2013 itu gue dapat kerja. Ternyata udah melalui tes yang sekian lama, terus gue dapat kerja lah. Itu di Kota Karawang. Jadi dapat kerja tuh di tahun berapa? Di tahun 2013 akhir, bulan November. Jadi setelah lulus sekolah? Iya, setelah lulus sekolah. Setelah lulus sekolah berarti langsung... Terus sekolah kan bulan Juni itu, bulan Juni, Juli lah. Nah, dan dapat kerja itu di bulan November, tanggal 15. Nah, di situ pertama kalinya itu gue ngerantau. Pertama kalinya tuh gue ngerantau tuh. Rantau dari mana? Dari Cirebon. Oh, dari Cirebon ke Karawang. Dan di Karawang itu, ya sekarang sih kita juga di Karawang kan. Iya. Ya. Nggak ada satupun saudara, nggak punya saudara. Jadi ketika gue Karawang ya otomatis gue cari kosan sendiri sama temen-temen gitu. Cari kosan. Nah, ini awal pertama kosan itu ada di daerah Karawang lah gitu. Yang mungkin orang Karawang juga tahu lah kalau misalkan jalan interchange dan itu ngelewatin Sungai Citarum, daerah situ. Pertama ngekos di situ mungkin ada sekitar 1 bulan atau 2 bulan karena di situ waktu itu hujan gede dan hujannya itu intensnya tinggi banget. Sehari itu bisa full hujan. Tiba-tiba air dari Citarum tuh naik. Wah, naik lah. Itu ngekos tuh kita tuh satu angkatan tuh ada 3 orang, satu kosan 3 orang. Berarti dalam satu kosan itu terdiri dari 3 orang teman-teman teman-teman gue semua satu angkatan. Bukan satu angkatan tuh, ada yang beda SMK, beda sekolah. Beda sekolah. Jadi ketemu di perantauan. Iya. Di Jadi Karawang kita itu. rekrut bareng, ketemu di perantauan. Nah, di situ kita nggak bertahan lama sih sebenarnya. Karena kenapa? Bukan masalah horor sih. Itu tuh kayak karena intensnya tadi gue bilang hujannya tinggi ya itu banjir lah. Banjir. Sampai masuk kosan. Ya kita udah pertama ngerantau, terus nggak ada saudara. Pas dapat kosannya mungkin sangat berpotensi lah banjir gitu. Banjir. Kaget juga. Ya udahlah. Itu gue teman-teman gue mutusin udahlah kita cari kosan lain lagi lah yang rada mending gitu, yang jauh dari itu kena banjir gitu. Nah,
Sebenarnya sih kosan yang ketika gue pindah itu sama teman gue jadinya bertiga, Iya. jadi berdua tuh. Nah di situ nggak jauh sih, sekitar mungkin 15 menit lah dari kontrakan yang awal kalau kita naik kendaraan lah gitu ya. Tapi kosannya itu mending, lumayan tidak terlalu apa ya, kalau banjir itu tidak terlalu Enggak sih, masuk ke jauh. dalam. Itu udah jauh. Udah jauh dari sungai itu, Sungai Citarum itu. Nah, Ulin ya. pertama ngekos sih enak gitu, santai ya gitu. Maksudnya nyaman lah gitu. Kayak kosan pada umumnya. Jadi gini, kosan yang pertama itu jadi rumah nih, depan rumah, nah pinggirnya tuh ada gang. Jadi si rumah itu jadi kayak rumah pinggirnya kosan. Kosannya itu ngadep miring ke rumah. Nah, jadi ada space buat motor satu nih masuk. Jadi gang gitulah gitu. Nah, di belakang rumah yang punya, itu kan rumah gede, yang depan rumah yang punya. Nah, yang belakangnya itu rumah ini rumah kosong, tapi milik yang si punya juga. Gedenya pun sama, tapi bentuknya beda. Gedenya sama, tapi itu rumah udah nggak kepake gitu. Dan kontrakan kita tuh ngejejer, mungkin ada 8 atau 9 gitu. Dan kontrakan yang gue dapat itu paling ujung. Jadi kayak lahan sisa jadiin kontrakan lagi gitu. Oh iya, kayak kalau kontrakan itu akan ada kontrakan yang namanya apa itu? Kontrakan bertingkat itu. Nggak bertingkat, jadi itu? dia satu jajar. Nah, jadi kontrakan gue tuh paling pojok dan bentuknya itu nggak lurus simetris, jadi kayak rada miring lah karena agak miring. Jadi nyesuaiin tembok yang punya kontrakan Yang itu, punya kontrakan tanahnya mungkin ya gitu. Nah, kontrakan itu semua itu 8 atau 9 deret itu 9 kosan lah gitu ya. Itu menghadap ke rumah kosong itu. Nah, suatu ketika karena kita kan kerja sip-sipan ya. Kadang sip-sip A itu kita berangkat jam 7, pulang jam 4. Jam 4. Tapi karena kita waktu itu masih belum diperkenankan untuk pakai kendaraan pribadi atau misalkan motor lah gitu. Kita pakai jemputan. Jadi masih pakai jemputan. Kita berangkat pagi nih, misalkan berangkat jam 7 ya mungkin kita jam 6 tuh udah mulai jalan kaki lah untuk ke tempat lokasi jemputan. Nah, hari pertama, hari kedua ya biasa-biasa aja sih sebenarnya. Nah, cuman yang ada keganjalan gini, ketika gua shift malam. Nah, shift malam itu ya di depan kosan, di teras itu, ketika gue pulang sama temen gue, itu selalu banyak rambut, nggak tahu rambut gimana ya, rambutnya tuh acak-acakan tapi nggak gumpal gitu, tapi nggak banyak gitu. Nah, gue sapu lah kan, karena kan acak-acakan di depan teras kan. Pertama tuh gue pikir ya udahlah, mungkin kan tetangga juga ada yang cewek gitu kan, kosan itu kan campur, maksudnya nggak kosan khusus laki-laki kan. Itu ada cewek, mungkin ya si tetangga kosan sebelah gua gitu kan. Nah, kan kalau kita shift malam itu 1 minggu shift malam, 1 minggu shift pagi kan. Itu tuh berulang-ulang kali. Jadi ketika gua pulang pagi itu ya sekitar jam 5 lah mungkin ya, jam 5 pagi, karena kan jam 5, jam 6-an lah, jam 6. Karena kan dari PT itu pulang kalau nggak salah tuh jam 5 ya kalau nggak lembur tuh. Nyampe jam 6 ke pagi, itu pasti ada di depan tuh rambut. Oh, jadi maaf nih ya, aku potong dulu. Iya. Jadi itu yang ngalamin cuma Bangkuna aja. Sebenarnya ngalamin. Teman gue sih tahu, maksudnya. Oh, tahu. Tapi mungkin dia cuma biasa aja lah mungkin. Apa sih rambut ini gitu. Iya. Gue sih sebenarnya juga pertama juga nggak terlalu ngehirauin lah itu. Oh, mungkin itu rambut tetangga gitu, nyisir depan kan gitu. Ya. Terus itu kok berulang kali gitu ya. Berulang kali. Mungkin ada sekitar satu minggu, atau berarti kalau diselang-seling ya mungkin ada sekitar 1 bulan. Karena kan kalau sering-sering gitu juga kan risih ya. Maksudnya gue udah sapu ada lagi, gue sapu lagi. Cuman gue di situ nggak ada keganjil, nggak ada kayak rasa merinding atau ketakutan terlintas ke horor gitu, belum kepikiran tentang. Iya. Nah, terus anehnya itu di kamar mandi ada ternyata. Setelah di depan ada nih, terus kelanjutannya di kamar mandi juga ada. Nah, yang anehnya itu karena kan di situ temen gue juga rambutnya pendek, gue juga pendek, nggak kita belum gondrong lah, karena kan waktu masuk PT itu kan harus botak lah ya itu.
Hmm. Nah suatu ketika gue tanya lah ke Karena dengan penasaran itu jadi bertanya ke tetangga iya, yang cewek. Sering-sering itu. Teh kalau misalkan nyisir itu di depan ini ya, di depan kosan gitu. Terus dia ngejawab enggak pernah nyisir di depan kosan katanya. Nah terus itu siapa? Maksudnya rambut siapa panjang gitu. Mas dia tetap nggak ngaku. Ya mungkin memang dia nggak nyisir di depan kosan mungkin. Ya udahlah kalau kayak gitu. Nah terus memang ada keganjalan ketika maghrib nih, menjelang maghrib kita berdua nih. Nah itu kan di pinggir kosan gua kan udah tembok, sebelahnya gang lagi tuh sebenarnya. Jadi dihalang tembok, di setelah tembok itu ada gang. Gang yang tadi bukan ya? Bukan, itu mah gang masuk. Ini mah tembok kosan gua. Nah ini setelah tembok tuh ada jalan setapak mungkin lah ya gitu. Hanya cukup orang gitu. Soalnya ada suka orang lewat kedengeran gitu. Langkah orang lewat gitu. Itu siang walaupun malam ya. Nah di menjelang maghrib itu ada suara anak ayam siap. Gue sempat mikir ke situ. Karena kan mitosnya kan kalau anak ayam suaranya itu kan kunti lah gitu. Iya. Macam ada makhluk. Iya. Tapi di situ gue anehnya nggak ada rasa merinding, nggak ada. Itu nggak ada. Nah, yang kejadian ada nih, yang lucu tapi nggak masuk di akal. Jadi gini, gue nyuci lah, pikir tiap anak PT tiap minggu pasti ada kegiatan nyuci gitu kan, nyuci sendiri. Udah nyuci, itu kan gue nyuci baju, nyuci seragam, nyuci daleman gitu. Nah, pas gue nyuci daleman itu, inget tuh, gue nggak punya daleman banyak ya. Gue nyuci daleman itu 4. Nah, ketika gue jemur itu tinggal 3. Nah itu gue aneh sih sebenarnya, maksudnya gue kalaupun ya memang kalau ngebuang tuh langsung brak aja gitu kan ke toilet gitu, ke WC gitu kan biar cepet gitu. Cuman pas gue nuangin itu kan, kalau misalkan kita nuangin air kan, kalau misalkan ada sesuatu itu kan kelihatan ya yang di bibir baknya atau apanya gitu yang kita bisa tuang itu langsung keluar kelihatan lah nyangkut gitu. Ini nggak ada. Dan itu gue aneh, berpikir ini kemana satunya tadi gitu. Pas nyuci ada 4. Terus pas dijemur nggak ada 1. Iya. Kalau dipikir-pikir kalau ada yang ngambil, masa iya ngambil orang. Konyol kan? Konyol di situ. Nah, setelah gitu ya setelah itulah gue ada sempat masalah lah sama teman gue gitu kan. Nah, gue pindah lagi tanpa gue kabarin teman gue yang ngongkos itu. Gue ngongkos di situ kan berdua. Gue pindah. Setelah gue pindah, gue ngekos lagi sama teman gue, itu satu angkatan dan satu SMK ya. Satu SMK dan satu kelas. Oh, yang tadi bertiga bukan? Bukan. Beda lagi. Dia di PT-nya beda lagi, pabriknya beda lagi dia kerjanya. Nah, gue ngekos sama si A nih, si B lah, tadi si A terus si B. Gue ngekos sama si B, gue diajak. Itu sekitar 20 menitan lah dari kosan pertama. Itu lebih ke menjorok ke dalam lagi, ke wilayah Karawangnya, masih di Karawang Barat tapi menjorok ke dalam lagi. Nah, di situ lumayan enak, adem kosannya, dan itu nggak kita pas masuk nggak ada rasa horor apapun, nggak ada. Cuman memang pas gua tempatin kosan itu airnya rada keruh gimana gitu ya. Keruhnya tuh nggak bisa ditolong, keruh gitu. Itu udah mau ngegali dimanapun keruh aja. Nah pas gitu di situ ada pohon jambu itu tuh, pohon jambu air di situ. Jadi di kosan tuh ada satu jajar, di sini satu kosan, di sini ada 4 jajar kosan. Jadi dua di sini, jadi kayak dia dua menyendiri gitu, nggak nyatu sama kosan yang lain. Nah gue tempatnya tuh di kosan yang di ngejajar ke sini nih. Jadi di depan, nggak depan sih, jadi kayak selang
miring lah diagonal gitu. Itu kosan gua di situ. Di kosan gua maksudnya ada pohon jambunya di situ. Nah, setelah itu selama beberapa minggu nggak ada apa-apa. Selama beberapa bulan pun nggak ada apa-apa. Itu sempat lama sih. Sempat lama ngekos di situ. Ini dulu ya. Iya. Oh jadi sebentar Bang, aku potong dulu ya. Gue potong dulu nih. Masalah yang kemarin di kosan nggak sampai terjadi juga, nggak sampai terulang kembali. Kayak kan biasanya nih kalau ada orang yang ngalamin hal-hal misterius kayak gitu ya, biasanya kan ada yang, oh gue ngerasa diikutin nih, gue ngerasa kok sering gitu ketemu ini. Jadi awal pas pindah dari kos-kosan sebelumnya yang tadi gitu ada rambut, kehilangan celana dalam gitu. Iya. Awal-awal ngekos di tempat baru nggak terlalu nggak terulang lagi gitu. Enggak sih. Enggak. Sampai berapa bulan tuh sampai nggak ada gangguan sama sekali? Ada mungkin Setelah itu 1,5 bulan lah ya, hampir 2 bulan lah. Hampir 2 bulan. Jadi nggak pernah ada gangguan. Nggak ada, aman-aman aja sih, aman-aman aja. Nah, di suatu ketika itu pas gue shift malam itu di situ gue udah mulai udah mulai pakai kendaraan pribadi, pakai motor. Jadi udah mulai udah mulai berangkat pun nggak terlalu pagi, pulang nggak terlalu malam juga gitu. Nah, gue itu waktu itu pulang shift 2. Jadi gue pulang karena sholat subuh udah di pabrik, pulang sarapan paling langsung tidur. Nah, itu kejadian itu siang anehnya tuh. Kalau yang kata orang mah kayak erup-erup gitu. Oh iya. Kalau kata orang mah ya erup-erup, katanya ditindihin gitu. Ini merinding juga sih sebenarnya. Gitu gue lagi tidur pulas. Itu tuh sekitar siang lah, gue pas sadar itu siang. Pas sadar itu siang, jadi itu tuh sama lah kayak orang erup-erup yang lainnya, kayak susah ngomong, susah dan yang ngerinya lagi itu tuh gue ditampakin itu. Kalau yang kemarin kan cuma kayak rambut gitu. Iya, yang kayak rambut itu. Nah, kosan ini tuh ditampakin dia. Padahal itu udah 2 bulan di sini. Tapi ketika kayak jam 11 atau jam setengah 12 lah, itu tiba-tiba gue kebangun aja. Kebangun dan ya normalnya orang dierep-erep. Gak bisa ngapain, ngomong gak bisa. Maksudnya ketindihan jin gitu. Iya, ngomong gak bisa, ini mau gimana gak bisa. Di situ ternyata ditampakin coy. Sosoknya seperti apa? Ya sosok seperti pada umumnya yang cewek. Kuntilanak lah bisa disebut gitu. Di situ bener-bener itu. Duh, kalau gue inget serem sih. Ya sebenarnya bukan serem sih, maksudnya hancur enggak, cuma kayak kalau lu ngeliat kena mental sih maksudnya. Lu lagi tidur, nah gue tidur tuh ngadep TV ya, di kamar ngadep TV. Nah itu tuh dia berdiri di depan TV. Berdiri di depan TV dengan rambut yang ini benar-benar sih, rambutnya acak-acakan. Cuman kayak yang gue lihat tuh nggak terlalu tinggi, nggak terlalu tinggi, rambut acak-acakan. Itu gue nggak tahu itu sosok napak apa enggak, gue nggak tahu sosoknya napak apa enggak, nggak tahu. Cuman dia sambil gini, sambil kayak jubah, sambil gini dia melotot gitu, daster gitu. Sambil gini-gini sambil nyengir ke gue gitu, sambil gini-gini. Itu terlihat jelas banget itu. Sambil gini-gini ngeliatin ke gue sambil gini-gini gitu. Itu gue merinding sekarang, merinding ya, pokoknya kena mental banget sih di situ. Gue mau teriak nggak bisa, gue baca aja sebisa gue, baca juga nggak tahu baca apa gue juga. Tapi karena memang udah capek, udah apa, di situ gue udah amat lah, gue pengen tidur, kata gue di dalam hati ya, gue pengen tidur. Lu mau terserah lu lah, kata gue kan. Ya mau gimana lagi, gue udah lagi capek kan, habis kerja, waktu istirahat, ada erup-erup tengah tidur kayak gitu kan, ganggu banget. Nah setelah itu di situ
untuk kejadian itu cukup segitu doang untuk dikontrakan itu. Nah gue kan masih ada pindah lagi nanti tuh. Nah ini sedikit cerita lagi sih. Gue masih kontrak di situ. Itu tuh jadi gini. Ada kejadian, gue nggak ngerti tuh. Itu mobil ya bisa dikatakan mobil mewah lah, Pajero. Jadi ceritanya gini, dia itu sewa mobil. Terus pertama tuh dia nabrak sebelumnya, larinya itu ke kosan yang jalan raya kosan gue itu. Karena kan kosan gue kan ya bukan jalan raya sih, maksudnya jalan desa lah gitu. Jalan desa, langsung belok, pokoknya pinggir jalan desa banget kalau kosan gue tuh. Itu sekencang-kencangnya itu dia, karena kosan gue tuh belokan kan, itu ada pohon gede banget, pohon nggak tahu pohon beringin, nggak tahu pohon, pokoknya itu batangnya gede banget. Itu mobil sekencang-kencang mobil di dalam jalan desa itu nabrak itu pohon sampai terbalik mobil itu. Dan yang disayangkannya lagi itu di situ kan, jadi seberang kosan gue itu ada tambal ban. Nah itu si bapak tambal bannya itu nggak tahu, itu juga katanya mah lagi ngebenerin tambal ban atau lagi ngapain gitu, lagi ngebenerin alat-alatnya dia, itu ketabrak coy, gitu. Langsung nggak ada. Oh jadi kejadian pas nabrak itu ada salah satu korban yang sampai meninggal. Iya, sampai meninggal. Tukang tambal ban itu. Iya. Dan kejadian itu waktu gua udah nggak ngekos di situ. Udah nggak ngekos di tempat yang itu, yang ketindihan itu, iya. Yang kena erup-erup iya. itu. Tapi lokasinya itu memang sama di situ. Lokasinya itu cuma nyebrang doang. Sedangkan gue setelah itu ngekosnya beda lagi nih. Nanti ada gue ceritain. Itu maksud gue kan siang-siang. Maksudnya kenapa sih di situ kejadiannya gitu kan? Ya gue berpikir mungkin ya memang ada lah gitu kan. Selain takdir, ada kemungkinan juga kan. Ya, gue juga berpikirnya ya mungkin orang panik gitu kan, habis nabrak orang terus kabur ke dalam kampung gitu kan. Itu mobil hancur banget. Tapi tetap pohonnya itu nggak kenapa-napa. Cuman kayak lecet-lecet dikit pohonnya. Itu mobil Pajero terguling sampai mobilnya tuh gini, terbalik. Itu nggak tahu tuh evakuasinya, gue nggak sampai ngikutin sampai selesai sih, cuman gua ngeliat lah kok ada mobil terbalik sini, terus orang-orang pada rame gitu kan. Terus si bapaknya juga yang ketabrak itu, Pak tambal ban juga nggak tahu, maksudnya langsung udah dibawa mungkin ya. Cuma yang gue dengar ya, gua sempat tahu gitu bapaknya di situ tuh. Maksudnya gua tahu mukanya atau apa, karena kan kita seberangan doang gitu. Nah sekitar berapa bulan gitu, ada mungkin 4 atau 5 bulan setelah pindah kosan. Enggak, gue ngekos di situ. Oh, masih ngekos. Enggak, gue ngekos di situ 5 bulan atau 6 bulan gitu, setengah tahun. Di kosan baru ini. Enggak, setelah gue kan yang di Erep itu gue ngekos sama 5 atau 6 bulan gitu kan. Terus gue pindah karena kenapa? Di situ airnya nggak bisa jernih-jernih. Oh iya. Karena kan kalau air kotor gitu kan malas juga kan. Iya. Kayak ada kotorannya nggak bisa ini udah nggak bisa tolong lah gitu. Iya. Dan memang itu kosan rada murah sih sebenarnya waktu itu tuh. Nah habis itu gue cari lagi sama temen gue, nah dapet tuh, nggak jauh juga dari situ, masih satu jalur kampung gitu. Nggak tahu gue kampungnya udah beda atau enggak, kurang tahu juga sih. Cuman kayaknya sih masih sama. Itu sekitar ya 7 menit kalau misalkan naik motor. 7 menit 5 menit. Itu dari kosan ke? Dari kosan yang lama ke kosan yang baru itu. Yang baru. Nah di situ klimaksnya itu yang kosan yang terakhir ini. Jadi gini, gue itu ngekos di situ. Awalnya sih sama kayak kosan sebelumnya, nggak ada apa-apa, nggak ada firasat apapun gitu. Jadi kosannya bentuknya gini. Itu ada 3 deret kosan. Tuh 3 petak ya, jadi dia tuh satu petak pertama itu, kosan pertama itu dia itu kosannya tingkat. Nah 2 petaknya itu nggak tingkat, jadi berderet. 3 deret tapi satunya tingkat, 2-nya enggak. Oh 2-nya enggak. Jadi berarti di
pertengahan itu ada tangga buat ke Ya, arah kosan jadi yang satu di atas. kosan yang pertama, terus tangga, terus baru kosan yang kedua ngederet gitu. Iya. Itu kosan yang 3 petak. Yang Yang belakangnya itu ada yang satu petak doang. Kos-kosan banget itu, maksudnya 1 petak doang. Itu ada mungkin 8 ya. 8, 4 soalnya. 4 berhadapan gitu. Nah, gua ngambil sama teman gua yang 3 petak karena kan lebih lega ya. Naruh motor juga enak. Nah, di situ gua nempatin kosan yang di tengah. Berarti kan kosan pertama, kosan tengah, sama kosan yang terakhir. Itu kan cuma 3 deret doang tuh. Gue ngambil tengah. Nah, posisi waktu itu pinggir kanan kiri dan atas itu nggak ada yang ngisi kosan. Sebenarnya gue aneh juga pas pertama. Itu kosan bagus lah, bersih gitu. Iya. Tapi kok nggak ada yang ngisi gitu kan. Ya bilang murah, ya murah lah gitu kan. Itu harganya berapa ya? 700 untuk 2 orang. Di tahun berapa itu? Itu tuh berarti tahun 2017 Di ya. 2017. Iya. Kosan dengan harga 700 bisa diisi 2 orang. Berarti gua ngekos itu nggak 5 bulan 6 bulan, berarti udah sampai beberapa tahun gitu. Udah baru pindah. baru gitu. pindah, sorry ya. Berarti udah lama itu, nggak sampai berbulan-bulan, udah lama. Baru pindah itu tahun 2017. Nah, pertama ganjilnya itu kan di situ pertama. Kosan bagus, tapi yang ngisi cuman gue doang. Iya. Gitu. Tapi untuk beberapa bulan kemudian ada yang ngisi, suami istri pertama tuh. Tapi tiap malam tuh anaknya nangis terus. Gue juga nggak tahu, mungkin ya anak bayi lah gitu kan. Mungkin nggak tahu kenapa rewel. Itu tuh nggak berlangsung lama sih, pindah. Maksudnya gue juga nggak tahu pindahnya kenapa dan kapan tuh nggak tahu. Tiba-tiba kok nggak ngedengar lagi. Iya, gitu. baru juga berapa bulan ya. So nggak dengar lagi kayak ada orang atau apa, nggak dengar lagi. Nah, terus yang keduanya itu ada lagi yang ngisi di pinggir gua sebelah kiri berarti. Kalau gua kan di tengahan. Sebelah kiri ngisi. Itu sama suami istri, mungkin ada anaknya udah gede. Itu juga nggak lama sih sebenarnya. Sekitar mungkin 1 bulan atau 2 bulan gitu. Itu nggak ada lagi. Keluar kemana gitu. Nah, suatu ketika teman gua nih, dia punya pacar lah di Cikarang, daerah Cikarang. Dia tiap malam minggu main terus ke pacarnya. Ya sih, maksudnya main terus, tapi yang gue aneh itu mungkin dia karena mainnya kemalaman atau mungkin punya teman lagi di Cikarang mungkin ya. Dia mungkin nginep tiap malam minggu doang. Malam minggu dan malam Senin lah. Jadi di malam minggu sama malam Senin itu tempatnya sendiri dong. Iya. Ya, tempatnya sendiri dong. Dan kontrakan kanan kiri, kosan kanan kiri itu kosong. Kosong. Jadi setiap malam Minggu dan malam Kamis, malam Senin. Dan malam Minggu dan malam Senin. Iya, dan malam Senin berarti kosong. Sendiri. Udah malah kosong ya akhirnya. Iya. Nah, di situ mulai kejadian janggal. Jadi setiap jam 12-nya itu bukan 12 biasa, maksudnya 12 jarum itu lepas, coy. Jarum malam minggu. Pertama malam minggu. Itu dia ngepas jamnya tuh, jadi jarum jamnya itu ngepas sejajar. Itu gua kebangun. Nggak tahu kenapa. Jadi mimpi buruk enggak. Jam 12 tuh selalu terbangun gitu, Iya. Gak tahu mimpi apa atau apa gitu, tiba-tiba aja gitu terbangun. Iya. Pas lihat jam 12 jam pas. 12 pas. Jam 12 Iya. pas. Dan itu gue nggak tahu, maksudnya gue mimpi buruk enggak. Iya. Gua apa. Cuman pas kebangun, gue ngerasa ada yang beda gitu. Ada yang beda. Itu tuh gue dialamin sekitar 3 atau 4 kali ya kayak gitu. Setiap dia nggak ada aja, maksudnya setiap teman gue nggak ada di malam minggu itu. Setiap gue sendiri lah. Jadi tiap harinya kalau ada temennya gitu nggak pernah itu terbangun. Enggak. Setiap jam 12 itu nggak pernah. Nggak pernah. Jadi setiap sendiri aja. Setiap gitu. sendiri pasti aja terbangun di jam 12. Iya. Setiap gue sendiri aja. Ketika ada teman gue, misalkan gue tidur berdua, pulas aja sampai pagi, nggak ada kebangun apa-apa. Nah, ketika itu
pas udah gue ngalamin jam 12, kadang-kadang jam 3, dan jam 3-nya itu jam 3 pas. Satu yang panjang itu ke 12, tiganya ketiga pas 12. Yang panjangnya ke 12 itu pas banget. Itu gue ngerasa ada aneh gitu kan. Pasti. Nah, suatu ketika itu mungkin maksimalnya mungkin ya, maksudnya klimaksnya itu. Jadi ketika itu gue mimpi di situ, nggak tahu itu sosok atau orang atau bapak-bapak apa gimana gitu ya. Itu tuh lagi ngobrol berdua. Gua di situ, tapi di situ gelap ya, maksudnya nggak menceritakan gua di suatu tempat gitu. Gelap aja pokoknya. Gelap. Dia ngomong, pas gua lewat dia ngomong, si itu datang. Kata gue sih di mimpi itu. Enggak, gue baru satu kali itu mimpi yang pas klimaksnya itu, pas benar-benar itunya. Nah, gue si itu datang. Nah, pas itu datang, gue bingung, itu siapa sih katanya. Nah, di situ tuh ada kayak kotak kecil di di tembok tuh. Gue kayak ngeliat ada kayak bingkai, kalau ini bingkai gitu, tembok bolong gitu. Di situ yang gue lihat itu bulu semua. Bulu, dan nggak ada nampak wajahnya itu nggak nampak, cuman kayak bulu semua, orang tapi penuh sama bulu semua. Udah penuh sama bulu, di situ langsung langsung gue kebangun, dan itu pas jam 3. Pas kebangun. Pas banget jam 3 lagi. Jam 3 itu gue kebangun. Di situ benar-benar gue langsung merinding semerinding-merindingnya itu. Gue ngelihat jam 3, dan gue nggak berani langsung ngelihat karena gue tutup bantal dulu. Oh, jadi itu kejadian tuh bukan di mimpi? Kejadian di mimpi. Oh, kejadian di mimpi. Di mimpi, cuman merindingnya tuh ke bawah sampai pas bangun, dan itu bukan diarep-arep. Pas gue bangun ya gue bangun gitu, bukan diarep-arep, bukan. Pas ngelihat itu sosok itu di mimpi. Iya, sosok itu di mimpi. Gue mau ngelihat jam, tapi gue nggak berani gitu. Oh, mau ngelihat jam, tapi nggak berani. Nggak berani. Jadi gue kayak masih ada sangkut pautnya sama mimpi. Gue masih ke bawah suasana mimpi gitu. Iya. Masih ke bawah suasana mimpi. Dan di situ gue merinding banget di situ karena apa? Kayak ada yang gue rasa gitu ya. Kayak ada suatu sosok lah gitu. Ada suatu sosok. Dan gue miring kan, gue langsung tidur miring. Gue ada selah dikit space buat ngelihat ke depan gitu kan. Sambil gue baca-baca gitu, semerinding-merindingnya gue sambil baca-baca. Ternyata di situ ada langkah kaki coy dari dapur ke depan. Tek 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 tek, dan kakinya itu berbulu. Tambah merinding lagi gue di situ. Karena kan yang di mimpi gue kan berbulu sosoknya, iya. Yang gue lihat situ berbulu. Sama merinding lagi gue di situ. Nah, udah kayak gitu, gue ngerasa tiba-tiba udah lewat tuh, tek ke depan. Gue kayak ditarik dari belakang. Tapi ditarik tuh bukan tarik baju gitu. Kayak gue nggak tahu, ngerasanya kayak gue ditarik, gue keangkat, tapi diri gue masih nempel ke kasur gitu. Kayak mungkin lembutan lah ya gitu, bisa kayak roh bagaimana gitu. Iya. Ditarik, tapi gue di situ terus sadar, terus baca-baca gitu. Cuman kayak keangkat dikit, kayak terus dilepasin lagi. Nah, sampai itu tuh ada mau menjelang subuh tahrim. Di situ gue baru bisa tenang lah hati. Tenang hati gue beraniin lah gitu untuk buka bantal. Terus gue bangun, baca istighfar atau apapun. Gue langsung telepon ke keluarga gue di rumah gitu. Gue ngalamin gini gitu. Ya dari keluarga sih, udah banyak baca aja gitu. Banyakin baca, terus banyakin istighfar aja kayak gitu. Ya udah, kata gue tuh. Nah, setelah itu, karena di situ ada irigasi sungai kecil lah gitu di belakang kontrakan itu. Ternyata di situ mampet mungkin ya, hujan gede, terus banjir,
terkena banjir, dan itu banjirnya lumayan lama. Kalau biasanya kan banjir 1 hari surut lagi, di situ sampai seminggu tuh. Ya udah gue ngungsi ke atas, dan itu banyak yang ngungsi, kontrakan yang 1 petak pun pada ngungsi ke atas. Udah pada ngungsi di atas, sekitar seminggu udah surut, gue langsung pindah ke kontrakan yang gue udah beres, tiba-tiba teman gue pindah tanpa sepengetahuan, gue ditinggalin aja gitu. Jadi kayak ya gue waktu karma. Di Karma Bangkunan beneran dulu, itu pernah ninggalin temen, sekarang tinggalin sama temen. Tiba-tiba gue pulang kerja, kontrak udah kosong. Udah, aduh kata gue tuh, ya udahlah. Terus gue pindah lah ke belakang, yang murah, yang 500.000, yang cukup bisa sendiri. Cukup sendiri. Di situ sih masih aman, cuman ya, jadi gini. Pas gue ngontrak belakang sendiri itu ada ternyata ada saudaranya teman gue yang ninggalin gue itu, yang tadinya ngontrak bareng, ada saudaranya, mamangnya sama bibinya ngontrak di sebelah gue yang 1 petak itu. Nggak tahu kenapa kok bisa ada mereka nyari kontrakannya ke situ gitu. Ya udah, maksudnya nelpon ke gue gitu, karena kan kita namanya di perantauan ya, maksudnya saling save nomor lah gitu. Mamangnya itu nelpon apa bibinya nelpon ke gua, ada kontrakan kosong nggak? Ada gitu. Sini paling di pinggir ini aja nih yang modal murah gitu, 1 petak gitu. Ada kontrak situ. Nah situ gua berdua cuman 2 kosan itu doang tuh yang ditempatin, yang lainnya kosong semua. Dan itu gua bertahan sih sampai mungkin ada sebulan lah ya. Dan gak ada gangguan, masih? Gak ada gangguan. Cuman di situ karena gini, pamannya teman gue itu suka ngobrol sama yang punya kontrakan ternyata. Nah gini, katanya, kalau mau dapat nomor mah, misalkan togel mah nginep aja di atas katanya. Di atas tuh maksudnya kontrakan yang tingkat yang tadi itu. Yang pertama. Yang sebelum dari situ. Iya, yang gede itu, yang awal. Iya, yang awal. Yang gue setelah banjir kan gue kontraknya pindah karena ditinggalin temen juga kan. Ke sebelah, ke yang 1 petak. Dia ngobrol sama yang punya kontrakan, punya kosan katanya. Kalau misalkan mau nomor togel katanya ke atas aja nginep, nanti dapat. Tapi dia katanya nggak berani, kata pamannya teman gue tuh, takut dilempar katanya, karena yang nunggu di situ ternyata genderuwo. Nah di situ gue belum cerita sebenarnya, ke pamannya teman gue tuh belum cerita. Pas itu gue langsung, pantesan kata gue tuh, pantesan ketika itu gue diganggunya sama dia. Gitu. Jadi sinkron nih. Cuman si bapak kontrakan gak mau ngomong, kalau di situ emang ada gitu. Ya begitulah untuk kontrakan yang sepengalaman gue dari awal ngekos sampai yang ngekos terakhir yang memang frontal banget ada gangguannya, ya itu doang sih. Kalau kesini ya karena alhamdulillah udah ada rumah gitu kan, alhamdulillah ada. Itu aja sih. Jadi dari kisahnya Bang Kuna ini ya, dari merantau dari Cirebon ke Karawang itu cari kerja dan nyari kos-kosan, ternyata itu ada kejadian-kejadian mistis yang Bang Kuna sendiri nggak mau alami lah. Tapi ya seperti itu kisahnya gitu Bang, dari awal gitu, cuma kejadiannya rambut, dari rambut terus dari pindah kosan lagi sampai dalam nggak ada. sampai dapat kos-kosan yang ini emang kesannya emang horor banget nih, sampai ditampakin lah. Sampai berani gitu ya. Sampai ya secara nggak langsung fisik lah ya. Iya, secara langsung fisik. Dan dari ya itu ya pengalaman banget sih buat benar. Pengalaman ya buat ya mungkin nggak gue doang sih, maksudnya banyak teman-teman lain juga mungkin ngalamin lah ya, maksudnya kita bagi cerita aja, sharing aja sih, mau dipercaya ataupun enggak ya itu mah
terserah balik lagi. Terserah Balik gitu sih. Ya, karena dari cerita Bang Kuna ini kita dapat ambil pelajaran ya untuk teman-teman tadi. Kalau mencari kosan itu kalau mencari kosan itu yang sekiranya nyaman dan tadi Bang sedikit itu Bang yang kos-kosan keruh kayak gitu ya. Harusnya nih buat yang kos-kosan kayak gitu ya harusnya lebih diperhatiin lagi ya. Nah, karena kan yang kos juga itu bayar. Jangan hanya bulanannya aja ditagih, tapi ya itu mah ya tanggung jawab yang punya kosan lah ya. Iya harusnya. Tapi ada keuntungannya juga sih, ada murah gitu. Iya, ya itu mah terserah. Ya udah, mungkin jadi untuk episode selanjutnya kita akan berbagi cerita horor kembali ya. Dan mungkin bisa jadi hostnya saya ataupun Bang Kuna. Nanti kita akan bercerita. Dan gini ya, buat teman-teman nih misalkan punya cerita horor, nggak apa-apa sih, nanti kita bagiin nomornya, boleh lewat voice note atau voice note mungkin ya, bisa kirim ke nanti nomor nanti ditimbulin lah di sini lah ya. Kalau misalkan punya, dan terus jangan lupa buat subscribe, like, share, dan share. Biar konten kita atau channel kita ini bisa berkembang lah ya, biar semangat lagi gitu. Iya, biar lebih semangat lagi. Mungkin kita dengan seadanya aja gitu. Ya mungkin mohon maaf ini juga konten pertama kita ya. Konten pertama kita. Saya Aldi Mauker Budiono. Saya Kunaipi. Salam pamit. Sampai jumpa di kursi teras.